Halo Neo Squad, di lembaran sejarah hukum di Indonesia, ada dua nama yang tak pernah terlupakan, Sengkon dan Karta. Sebuah kisah pilu tentang keadilan yang terlukai, sebuah sejarah tentang kasus salah tangkap, penyiksaan, dan harapan yang nyaris padam. Tahun 1974, Desa Bonyongsari, Bekasi, dikagetkan oleh peristiwa yang sangat mengerikan. Pasangan suami istri, Sulaiman dan Siti Hayah, ditemukan tewas, dibantai secara keji di rumah mereka sendiri. Tapi, tak butuh waktu lama, polisi menangkap dua petani lokal, Sengkon dan Karta. Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan perampokan. Dengan bukti yang minim, mereka dituduh atas pembantaian tersebut. Pada awalnya, Sengkon dan Karta bersikeras tidak bersalah. Mereka menolak menandatangani berita acara. Tetapi, setelah disiksa, dipukul, disetrum, dan dianiaya, mereka menyerah. Mereka mengaku, walaupun bukan merekalah pelakunya. Singkat cerita, pada Oktober 1977, Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan Sengkon dihukum 12 tahun, sedangkan Karta 7 tahun penjara. Majelis hakim lebih percaya pada cerita oknum polisi dibandingkan teriakan kebenaran dari dua rakyat kecil yang tersudut. Dan tak hanya itu, putusan juga dikuatkan dengan pengadilan tinggi, dan hari-hari gelap pun dimulai bagi Sengkon dan Karta. Sengkon jatuh sakit, TBC merongrong tubuhnya di dalam penjara Cipinang. Sementara Karta hanya bisa menatap langit besi dan bertanya-tanya, sampai kapankah penderitaan ini akan berakhir? Tapi, terkadang takdir menaruh secerca cahaya di tempat yang paling gelap. Di balik jeruji yang sama, Sengkon dan Karta bertemu Genul, seorang napi kasus pencurian. Tak disangka, Genul adalah keponakan dari istri Sengkon. Dan di sanalah kebenaran akhirnya terungkap. Genul mengaku, "Sayalah pelakunya." Begitulah kata Genul. Namun, ia bukan sendiri. Ia bersama dua temannya, yaitu Suhendra dan Imat. Jadi ternyata, Sengkon dan Karta selama ini tidaklah bersalah. Genul divonis 12 tahun penjara. Tapi ironisnya, karena putusan terhadap Sengkon dan Karta sudah inkrah, tak ada jalan hukum untuk membatalkannya. Tak ada banding, tak ada harapan. Hingga muncullah seorang tokoh, Albert Hasibuan, anggota DPR sekaligus pengacara. Ia tidak tinggal diam, ia bersuara, ia mendorong agar hukum memberi tempat bagi kebenaran. Dan akhirnya, pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung Umar Seno Aji membuka pintu harapan. Permohonan peninjauan kembali dikabulkan, dan Sengkon serta Karta dibebaskan. Tapi, kebebasan itu datang terlambat. Terlalu banyak yang sudah hilang. Karta kembali ke rumahnya yang sudah tidak ada. Tanah 6.000 meter persegi miliknya ludes dijual untuk biaya hukum. Sedangkan Sengkon pulang dengan tubuh yang lemah dan tahu bahwa tanah miliknya juga telah dijual oleh istrinya demi menghidupi anak-anak mereka. Mereka mencoba menuntut ganti rugi kepada negara, 100 juta rupiah, tapi pengadilan menolak dan banding pun gagal. Kasasi ke Mahkamah Agung karena alasan terlambat 1 hari, ya hanya 1 hari, dan semua harapan kembali gugur. Dan tak lama kemudian, Karta meninggal dalam kecelakaan, sedangkan Sengkon menyusul karena sakit yang tak kunjung sembuh. Mereka pergi membawa luka yang tak pernah disembuhkan oleh hukum manusia. Mungkin hanya di hadapan Tuhan kelak, mereka akan mendapatkan keadilan yang sejati. Kisah Sengkon dan Karta adalah alarm keras bahwa hukum bisa salah, bahwa sistem bisa keliru. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Hasta la vista.